Ikan yang masih bertahan di Sungai Musi. Sungai Musi adalah rumahnya ikan air tawar. Sekitar 620 jenis ikan hidup di sungai yang panjangnya 750 km. Ikan air tawar menjadi sumber protein utama bagi masyarakat yang menetap di sekitar Sungai Musi. Namun, sejalan dengan berubahnya lahan basah di Sumatera Selatan, menjadi perkebunan, permukiman dan lokasi infrastruktur, populasi ikan air tawar terus berkurang. Termasuk pula, hilang, di Sungai Musi. Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, merupakan lumbung ikan air tawar di Sumatera Selatan. Wilayah yang luasnya 1,4 juta hektar ini, dialiri dua sungai besar, yakni Sungai Musi dan Sungai Lalan. Menyatakan masyarakat yang menangkap ikan, sebaiknya tidak dengan cara merusak biota sungai. Kalau pakai racun atau alat setrum itu merusak lingkungan dan bisa dipidana. Berikut sejumlah ikan air tawar yang hidup di Sungai Musi, yang masih didapatkan di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Ikan betutu. Ikan betutu Oxyeleotris marmorata, hampir setiap hari ditemukan di pasar tradisional di Kabupaten Muba. Ikan yang disebut ikan pemalas ini banyak dikonsumsi warga yang mengalami luka dalam, seperti sehabis melahirkan. Warga menyamakan khasiat ikan betutu seperti ikan gabus canas striata. Kalau patah tulang, biasanya si penderita diwajibkan makan ikan betutu. Katanya baik buat membantu pengobatan orang-orang setempat. Ikan betutu banyak mengandung albumin yang berkhasiat mempercepat penyembuhan pasca operasi, mempercepat pengeringan luka jahitan, menyembuhkan nyeri, dan membantu pengobatan patah tulang, mencegah infeksi hepatitis, dan menyembuhkan luka bakar. Ikan tapah. Ikan tapah Asia Wolago masih banyak didapatkan di Sungai Musi, khususnya di wilayah tengah dan hulu Kabupaten Muba dan Kabupaten Musirawas. Ikan ini dikonsumsi masyarakat sebagai masakan pindang atau pepes. Salah satu sentra ikan tapah di Kabupaten Muba berada di Desa Danau Cala, Kecamatan Lais. Di desa ini juga dilakukan pembesaran ikan tapah. Ikan tapah atau wolago adalah genus beberapa ikan berkumis Siluridae, pemakan daging karnivora, berukuran besar dari Asia tropika. Tercatat ada 5 jenis anggotanya, dengan jenis yang paling umum adalah tapah Asia. Di Sungai Musi yang mengalir di Kabupaten Muba, warga beberapa kali ditemukan ikan tapah dengan ukuran besar. Panjangnya mencapai 1,7 meter. Atau ikan tapah yang beratnya mencapai 4. Ikan toman. Ikan toman Channa micropeltes, yang satu keluarga dengan ikan gabus Channa striata, adalah ikan yang sangat digemari masyarakat Sumatera Selatan. Berbeda dengan ikan gabus, ikan toman dikonsumsi dengan cara dimasak pindang, pepes, dan dipanggang. Sementara ikan gabus banyak digunakan sebagai bahan baku pempek, makanan khas Palembang. Ikan ini hidup di rawa sekitar sungai dan banyak dicari masyarakat. Hilangnya rawa membuat jenis ini kian sulit didapatkan. Seperti ikan tapah, ukuran ikan toman dapat mencapai beberapa meter dengan berat belasan kilogram. Ikan lais. Ikan lais Cryptopterus bichiris adalah ikan yang paling digemari masyarakat Sumatera Selatan. Ikan ini umumnya dijadikan pindang, pepes, dan sel atau ikan asap. Di pasaran, harganya melampaui ikan belida Sumatera Chitala hypselonotus yang dilindungi. Ikan lais yang sudah diasap atau menjadi sel, di pasaran harganya dapat mencapai 500.000 per kilogram. Jauh dibandingkan harga sel ikan belida yang maksimal 400.000 per kilogram. Sejak dulu, ikan lais merupakan komoditas utama yang dijual masyarakat di Kabupaten Muba ke Palembang. Salah satu sentranya di Kecamatan Lais, sekitar muara Sungai Batanghari Leko. Nama wilayah ini diambil dari ikan lais. Sejak dulu, ikan lais merupakan komoditas utama yang dijual masyarakat di Kabupaten Muba ke Palembang. Salah satu sentranya di Kecamatan Lais, sekitar muara Sungai Batanghari Leko.
Nama wilayah ini diambil dari ikan lais. Nah, itulah tadi ikan yang masih bertahan di Sungai Musi saat ini. Dan ikan yang hampir punah nanti kita bahas lagi ya. Dan yang masih berlimpah, itu ikan lampam dan ikan lumajang. Tapi mendapatkan ikan lumajang dan lampam mancing harus mancing di pinggir sungai, dan di dekat pepohonan rindang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.